Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Kita masih diberikan napas kehidupan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti webinar pada kali ini yang bertemakan konsep diri dan psikologi perempuan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfia Quratul Aini. Saya di sini selaku MC. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara, satu dan seterusnya. Pembukaan oleh MC, sambutan, doa pembuka, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, sesi foto bersama, penutup. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan pada Sekretaris Forum PKBI NTT, Ibu Verina Veronica Banase, yang akan memberikan sambutan. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya, apakah suara Verina terdengar jelas Kak? Oke, Iya Kak, jelas. jelas. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Ibu Marlin. Kita berjumpa lagi Ibu. Perkenalkan, saya Verina Benase, Sekretaris Forum Remaja PKBI NTT. Jadi saya yang mewakili Ketua Forum Remaja PKBI NTT itu Kak Merlinda Simenes. Tapi karena Kak Merlindanya lagi berhalangan, jadi saat ini saya yang berada di ruang Zoom kali ini. Harapannya semoga dengan webinar kali ini teman-teman semuanya harapan terutama semoga kita bisa bertemu secara langsung di lain kesempatan, jadi kita bisa bertemu secara langsung dan bisa berdiskusi secara langsung juga agar kita lebih saling kenal lebih dalam lagi. Semoga juga dari webinar kali ini teman-teman semuanya dapat ilmu dan pengetahuan yang baru juga. Semoga mendapatkan banyak perspektif yang baru dan semoga webinar kali ini menjadi ruang untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan tema kali ini, yaitu konsep diri dan psikologi perempuan. Jadi teman-teman gunakan kesempatan kali ini untuk bisa memberikan pertanyaan sebanyak mungkin oleh psikolog klinis kita, Ibu Marlin. Hanya itu. Maaf, apakah halo? Halo Kak. Verina terkendala jaringannya. Ya, boleh. Tadi Verina sudah ngomong sampai mana ya? Adakah yang bisa membantu? Ya. Izin menjawab, tadi Kak Verina mengatakan Story-nya Kak. halo Kak, apakah suara saya kedengaran? Tadi Karina mengatakan bahwa diharapkan agar kita dapat berkumpul bersama agar hubungan kita lebih erat lagi. Terima kasih Kak Salsa. Itulah harapannya. Terus semoga webinar kali ini juga teman-teman dapat ilmu baru, terus perspektif yang baru juga teman-teman dapatkan dari Ibu Marlin setelah berdiskusi. Dan yang terpenting juga semoga apa yang teman-teman dapatkan pada webinar kali ini tidak teman-teman simpan sendiri, tapi dapat teman-teman share ke banyak orang.
Hanya itu, dan semoga webinar kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari Karina yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita masuk pada doa pembuka yang akan dibawakan oleh Saudari Rizky. Kepada Rizky, waktu dan tempat saya persilakan. Apakah suara saya terdengar? Ya, lanjut, Ki. Baik, demi lancarnya webinar kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Dan izinkan saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi si'ni ilman warzuqni fahman wa ilman nafiya. Rabbi sirli sadari wa yasirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Rizky yang sudah membawakan doa sehingga webinar pada kali ini bisa dimulai ya. Perhatian bagi teman-teman peserta webinar untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan dan menonaktifkan suara sehingga webinar dapat berjalan tanpa kendala apapun. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kesempatan kepada moderator untuk membantu kita dalam proses berjalannya webinar. Kepada moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Dengar. Selamat malam semuanya, terutama Ibu Marlin dan teman-teman peserta. Apa kabar semua? Saya berharap bahwa teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan baik untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Baik, topik webinar yang akan kita bahas mengenai konsep diri dan psikologi perempuan. Menarik ya teman-teman, jika kita membahas soal perempuan, apalagi di era sekarang, era modernisasi. Baik, pada kesempatan ini kita kehadiran materi yang sangat luar biasa teman-teman. Beliau merupakan dosen psikologi Universitas Nusa Cendana dan juga sebagai psikolog klinis di Forum PKB NTT. Beliau bernama Ibu Juliana Marlin Yusrianti Benu, SPSI, MPSI Psikolog. Bisa kita memberikan apresiasi kepada Ibu? Halo, selamat malam Salsa dan teman-teman semua, Verina yang tadi sudah menyambut kita semua. Hai. Hai, Ibu. Baik, izinkan saya membaca biografi dari Ibu Marlin. Baik, untuk latar belakang pendidikan, pada bulan Juni tahun 2005 sampai 2008, mulai bersekolah di SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian, bulan Agustus tahun 2008 sampai 2012, melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia, dan mendapat gelar SPSI. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2013 sampai 2015 melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan meraih gelar MPSI Psikolog. Kemudian masuk ke pengalaman kerja pada bulan Januari 2016 sampai 2017 mengikuti volunteer as counselor of Pijar Psychology online counseling website. Kemudian pada bulan Desember 2016 menjadi koordinator psikolog Kupang tes potensi minat bakat program afirmasi pendidikan menengah. Kemudian pada bulan Maret sampai 2017 menjadi asesor Nusantara Sehat Rekrutmen Kupang Region. Kemudian pada bulan Juni tahun 2017 menjadi asesor Bank Indonesia Rekrutmen Kupang Region.
Kemudian pada bulan September 2018 sampai 2019 menjadi psikolog pendamping PKBI NTT untuk Andikpas di LPKA kelas 1 Kupang. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2019 menjadi narasumber kegiatan sosialisasi dukungan psikologi awal bagi pemimpin SLB Pembina Oepura. Kemudian pada bulan Mei 2020 menjadi narasumber webinar pelatihan dukungan psikososial bagi pemimpin GEMIT. Kemudian pada bulan September tahun 2020 menjadi tim seleksi pemeriksaan psikologi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada bulan September 2020 menjadi pengawas eksternal seleksi Bintara Polri tahun angkatan 2020 wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada bulan Mei tahun 2021 menjadi relawan dukungan psikologis bencana Sikon Seroja di Bena Timur Tengah Selatan. Kemudian pada bulan April tahun 2021 menjadi relawan dukungan psikologis bencana banjir di Lembata. Demikian teman-teman biografi dari Ibu Marlin. Jujur sangat menginspirasi untuk anak muda ya, di mana kita terus bisa dapat mengabdi ataupun mencari pengalaman. Ini baik. Langsung saja ya kepada Ibu Marlin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Salsa. Ketemu lagi ya, kayaknya ketemu 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu ya. Ketemu lagi dan semua yang lainnya kayaknya ada yang saya kenal, ada yang belum pernah saya kenal. Sebelum memulai, Salsa minta tolong kalau misalnya internet suara saya putus-putus dan lain sebagainya, tolong diinformasikan karena internet di sini agak kurang stabil sebenarnya. Tadi saya mau pakai handphone, tapi handphone saya habis baterai. Jadi mari kita mencoba. Nanti mau minta tolong kalau misalnya suara saya tiba-tiba putus-putus, tolong diingatkan saja. Baik, teman-teman, kita memulai sore ini, sudah hampir malam ya. Saya materinya tidak terlalu banyak, tapi saya tahu mungkin ada yang baru habis sholat, ada yang belum makan malam juga, dan lain sebagainya. Tapi saya mau ajak kita main games dulu. Tapi sayangnya gamesnya ini membutuhkan kalian untuk memunculkan muka-muka cantik dan ganteng kalian. Jadi kalau bisa, ayo coba kameranya dibuka. Tadi sudah dibilangin juga ya sama Ibu MC kita. Kalau bisa kameranya dibuka gitu biar terlihat muka-muka cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sudah, kalau misalnya bukanya kamera sudah dibuka. Ini yang bisa buka kamera ini saja kah? Oke. Terus ini kalian perlu meletakkan device kalian supaya tangan kalian kosong karena kita akan butuh jari jempol kalian dua-dua. Oke. Saya akan menyebutkan 2 pilihan. Itu gampang banget. Saya akan menyebutkan 2 pilihan. Kalau kalian memilih pilihan yang pertama, pakai bikin angka 1. Kalau kalian memilih pilihan kedua, pakai angka 2 gitu ya. Ini sederhana banget ya. Kalian memilih kopi atau teh? Kopi atau teh? Ada yang kopi, ada yang teh. Yang jempol tuh apa? 1 atau 2 ini? Gitu, oke. Ada yang kopi, ada yang teh. Sekarang lanjut berikutnya, kalian pilih kucing atau anjing? Kucing atau anjing? Ada yang pilih kucing, ada yang pilih anjing, ada yang pilih dua-dua. Oke, berpindah lagi. Kalian pilih makan cake, makan kue rasa sampah, yang pilihan pertamanya, atau makan sampah rasa kue, pilihan keduanya. Verina mulai bingung. Ayo ini harus dipilih gitu. Pilih yang makan cake rasanya kayak sampah atau makan sampah yang rasanya kayak cake.
Ada yang pilihan 1, ada yang milih 2. Oke. Sekarang kalian pilih kuliah atau kerja? Kuliah atau kerja? Kuliah atau kerja, ada yang pilih 2-2, ada yang pilih 1. Berikutnya kalian pilih menikah atau melanjutkan kuliah lagi? Menikah atau melanjutkan kuliah lagi? Lanjut berikutnya, kalian pilih punya karir bagus tapi nggak punya anak, atau punya anak tapi karirnya nggak bagus? 1 atau 2? Kamera saya mana sih? 2. Kemudian terakhir, kalian pilih pekerjaan atau anak? Oke. Thank you teman-teman. Adakah yang mau menebak-nebak? Adakah yang mau menebak-nebak kenapa kok dikasih kuis kayak kenapa kira-kira diberikan kuis seperti itu? Saya ingin menjawab, Ibu. Boleh, siapakah? Menurut saya sih pilihan itu berat ya, jadi kita harus betul-betul memahami dan berpikir yang logis akan pilihan kita agar kita ke depannya itu tidak memilih jalan yang salah. Thank you, Salsa. Oke. Saya langsung melanjutkan saja. Jadi teman-teman, pilihan yang tadi saya berikan ke kalian itu kan ada pilihan yang gampang ya. Pilih kopi sama teh gampang, pilih kucing sama anjing gampang. Tapi pada pilihan-pilihan yang belakangan-belakangan itu makin sulit tuh. Pilih kerja atau pilih anak, pilih menikah atau pilih sekolah, pilih sekolah atau kemudian bekerja. Nah, sayangnya teman-teman, pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang lebih sering kemudian harus ditemui oleh anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Jadi banyak sekali sudah penelitian-penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa ketika dalam satu mengalami kesulitan ekonomi selama COVID, kemudian dia punya 2 anak yang sama-sama bersekolah. Oh my God. Apakah suara saya sudah lebih jelas? Sekarang sudah, Ibu. Tadi sempat putus-putus. Maafkan ya, ini saya tidak tahu mau kemana lagi untuk mencari jaringan karena di sini tidak ada apa-apa gitu. Ya, jadi teman-teman tadi itu saya menjelaskan bahwa ada penelitian yang menemukan bahwa selama masa COVID 2 tahun full kemarin, ketika satu keluarga itu menemui satu kesulitan ekonomi, kemudian dalam keluarga itu ada 2 anak yang sama-sama sekolah, anak cewek dan anak cowok, maka anak pertama yang diminta untuk menghentikan atau memutuskan sekolahnya itu adalah anak cewek. Kemudian hal itu pun saya banyak temui teman-teman, kalau kalian yang dari bahkan mungkin di Kupang pun banyak, tapi kita di wilayah NTT itu masih banyak orang-orang yang berpikiran bahwa oh anak perempuan itu kalau misalnya ada anak perempuan dan anak laki-laki di rumah, kemudian hanya bisa orang tua menyekolahkan satu, maka yang akan disekolahkan duluan itu adalah anak laki-laki, tanpa memandang apapun prestasi yang sudah dicapai oleh si anak perempuan. Jadi secara tataran sosial, secara norma sosial, memang kemudian anak perempuan itu punya tantangan-tantangannya tersendiri. Tidak pernah tuh kalau misalnya mungkin kalian di sini masih sedikit, mungkin belum ada juga ya yang sama sekali masuk ke dunia
perempuan selalu diperhadapkan pada mau ngurus anak atau karirnya maju. Nah, pilihan seperti itu tuh tidak pernah didapat oleh orang laki-laki gitu. Orang laki-laki ya sudah pokoknya dia akan mengurus karirnya gitu, anak. Bahkan pada beberapa kondisi anak diurus oleh laki-laki itu kemudian menjadi pertanyaan, kayak dipertanyakan kok gitu, istrinya kemana kayak gitu. Padahal itu merupakan hal yang wajar. Jadi itu saya mengantarkan memulai sesi kita hari ini dengan kuis itu supaya saya memberikan gambaran ke semua yang hadir, baik cewek maupun cowok, bahwa sayangnya sampai saat ini masih banyak hal tidak adil yang perempuan. Terus saya melanjutkan, oke saya sudah boleh share screen. Bentar ya, saya melanjutkan dulu nih. Oke, sudah terlihat ya, semoga di layar. Oke, jadi ini tema yang diberikan oleh Kak Feby dan teman-teman dari HMI, teman-teman dari PKBI dan HMI tentang konsep diri dan psikologi perempuan. Saya senang bahwa walaupun temanya kayak gini, saya masih melihat beberapa anak laki-laki, teman-teman laki-laki yang tidak pernah takut bahwa perempuan akan jadi lebih dari mereka gitu ya, karena memang pada akhirnya setiap orang mau dia laki-laki atau perempuan ya semakin baik kamu, semakin kamu tidak akan takut dengan persaingan apapun. Kita akan memulai webinar kita hari ini dengan ini teman-teman. Jadi coba kalian tuliskan 3 kata yang menurut kalian paling mewakili diri kalian di kolom chat saja. Biar cepat. Coba 3 kata apa yang kalian rasa itu kata yang paling menggambarkan diri saya. Saya cek di kolom chat. Apa saja sih kata yang paling menggambarkan diri saya? Atau kalau orangnya sedikit, kita boleh loh kalau ada yang mau open mic, biar dengan suara saya doang. Siapa yang mau mencoba selain moderator kita? Karena saya sudah dengar, saya sudah ketemu Salsa, sudah pernah dengar suaranya, yang lain yang belum pernah saya temui. Adakah yang mau open mic dan mengatakan 3 kata doang loh, bukan 3 kalimat. 3 kata yang menggambarkan, yang kalian rasa paling menggambarkan diri kalian. Atau sudah ada di kolom chat? Wah, di kolom chat juga belum ada. Susahkah? Mau cewek, mau cowok. Mungkin teman-teman masih berpikir ya Ibu, karena ini kan soal diri sendiri ya, mereka harus betul-betul menganalisisnya. Oh, apa? Oke, sudah ada nih di kolom chat nih, saya lihat dulu. Privasi, oke, baru 1 nih saya, baru 1. Coba 3 kata saya minta. Kira-kira apa saja? Manusia palsu. Oh iya, ada yang nama manusia palsu di sini. Keren sekali namanya. Mana ada manusia palsu? Ininya open cam nggak sih? Semoga biar kita memastikan dia benar-benar manusia atau bukan. Coba 3 kata itu, mandiri, pemalu, pantang menyerah. Oke. Humble dan mandiri. Good. Apalagi? Pemalu, penyayang, dan humble. Oke, ada lagi? Saya masih menunggu. Moody dan tidak sabaran. Oke, tangguh, pekerja keras, keras kepala. Palsu. Oke, saya jadi beneran penasaran sama manusia palsu nih. Kalau ada yang tahu dan bisa membuka kameranya manusia palsu, dan saya kasih hadiah. Mandiri, berani, dan mandiri, mana nih? Ambisius, perhatian, kalem, cuek, pemalas. Terus moody, pemalas, keras kepala. Oke. Ada lagi pemalu, selalu ingin tahu, kemudian pemalu. Kok banyak banget sih yang pemalu? Ada apa dengan menjadi malu?
Mandiri, mandiri. Oke, ada yang bersuara nih, saya senang. Siapa nih? Muklis, halo, selamat malam Muklis. Malam Ibu, Oke, semoga sehat selalu Ibu. sehat sekali. Kira-kira apa 3 kata yang paling menggambarkan dirinya Muklis? Mandiri, cepat bosan, malas. Mandiri, bosan, dan malas. Oke, terima kasih Muklis. Terima kasih, sama-sama Ibu. Dewa gas, penyayang, dan seterusnya. Oke, teman-teman, itu 3 hal yang menggambarkan diri kalian ya. Sekarang saya pengen nunjukin nih, saya ingin jadi apa yang kalian ingin. Kayaknya yang paling diinginkan terutama anak-anak cewek satu Indonesia sekarang adalah menjadi sosok ini. Tada! Kayak, pasti semua kenal dan bahkan mungkin ada yang mengidolakan dan lain sebagainya. Nah, yang saya pengen kalian buat berikutnya adalah, ini cuma contoh aja ya, tidak harus dia, siapapun itu. Kalian boleh dari jenis kelamin yang sama dengan kalian. Jadi, kalian cewek, kalian adalah satu tokoh cewek yang kalian benar-benar kagumi dan kalian tahulah bahwa, oh dia tuh saya kagumi dia karena apa gitu. Terus, berikutnya, lagi nih, coba tuliskan 3 karakteristik pribadi dari orang tersebut yang paling kamu kagumi. Jadi misalnya kalau si Maud ini kan ya cerdas, kemudian ini dan itu apa kira-kira 3 karakteristik pribadi dari orang yang kalian kagumi. Orang itu boleh siapa saja ya teman-teman, boleh memang artis, tokoh politik, tokoh agama, public figure, boleh ibu kalian sendiri mungkin, atau kakak kalian, teman kalian di sekolah, siapapun itu. Intinya sosok yang kalian kagumi. Sudah ada, wah langsung banyak nih di kolom chat. Tokoh kartun ya boleh lah, tapi harus ada alasan. Pacar boleh, aduh ini kok jadi penuh Anies Baswedan. Oke, tegas, pintar, berwibawa. Oke, good. Terus tokoh kartun boleh, siapapun boleh. Yang penting kalian tahu karakter apa yang kalian suka dari sosok itu. Oke, ada lagi. Kak Salsa, tadi kita mulainya agak telat. Ada kegiatan lagi. Saya masih coba izin. Tapi kalau apa nanti mungkin kita berhenti di 18.55 ya, saya diingatkan. Baik, Ibu. Oke. Masih ada, sudah ada di kolom chat. Najwa, pintar, kritis, open-minded. Oke, Najwa, cerdas, berani, tegas. Tokoh kartun Moana, berani, pantang menyerah, dan cerdik. Good. Emma Watson, cerdas, mandiri, dan humble. Ada yang bilang Nabi Muhammad, amanah, jujur, dan cerdas. Naruto, pemberani, setia kawan, dan tidak ingkar janji. Good. Oke. Sambil teman-teman yang lain menuliskan, saya melanjutkan lagi ya. Jadi teman-teman sekarang saya mau minta kalian coba mengukur. Jadi seberapa jauh skor kalian, dari skor 1 sampai 10, seberapa jauh diri kalian saat ini dari sosok ideal yang kalian tuliskan tadi. Jadi misalnya, oh saya sekarang seperti ini, saya misalnya ada di nomor, kayaknya saya ada di nomor 4, orang itu ada di nomor 8 atau 9. Nah, kira-kira seberapa jauh nilai kalian? Misalnya saya berapa nilainya, terus orang sosok idealnya tuh nilainya berapa? Coba dituliskan juga di kolom chat. Coba 5/10. Oke. Paling tidak kamu sudah setengah dari perjalanan. 5 dari berapa nih Kak Reski? 1 sampai 10 saya sama Naruto. Saya sama Naruto 4 dan 10. Oh, kamu 4, Naruto 10 gitu ya. Silva 7 dan 10, 6 dan 10, 4 dari 10. Oke.
Baik, teman-teman. Jadi 6 dari 10 dan seterusnya. Silahkan meneruskan. Tapi yang mau saya bilang adalah, teman-teman, apa yang baru kalian tuliskan di sini ini sebenarnya merupakan bentuk dari proses kalian mengenali sebenarnya kalian punya konsep diri seperti apa sih. Jadi kalau di psikologi, teman-teman, kami mengenal ada teori seperti ini, bahwa konsep diri kita sebagai manusia itu sebenarnya ada 3, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, self-image atau gambaran kita tentang diri kita sendiri. Mohon maaf, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Mohon maaf ya, teman-teman peserta. Sepertinya Ibu sedang dalam jaringan yang kurang baik. Baik, saya kembali. Mohon maaf sekali. Saya share screen lagi ya. Oke, jadi teman-teman, iya, di psikologi kami mengenal ada 3 sebenarnya komponen atau 3 hal yang kemudian menyusun bagaimana seseorang itu punya konsep tentang dirinya sendiri. Yang pertama self-image, yang kedua ideal self, kemudian yang terakhir itu self-esteem. Self-image itu apa? Self-image itu gambaran kamu tentang kondisi kamu sekarang. Jadi saya siapa, seperti yang tadi saya bilang, coba 3 karakteristik kamu tuh apa. Nah, itu konsep kamu tentang diri kamu sekarang itu adalah self-image-nya kamu. Kemudian kalau self-ideal adalah karakter atau sosok ideal yang ingin kamu capai, yang ingin kamu ingin menjadi bukan menjadi sosok seperti itu, kamu ingin memiliki karakteristik seperti itu. Nah, 2 hal ini kemudian akan menentukan bagaimana self-esteem atau sering disebut dalam bahasa Indonesia itu adalah harga diri. Rasa diri kita berharga itu akan ditentukan oleh 2 hal ini. Dan biasanya harga diri ini kemudian akan menentukan seberapa kita punya kepercayaan dalam diri kita sendiri. Ada 2 hal yang bisa terjadi terkait 3 konsep ini, teman-teman. Yang pertama, oke, jadi ini ya, self-esteem itu seberapa besar sih kamu menghargai dan menyukai dirimu sendiri dalam situasi apapun. Jadi self-esteem itu bukan, oh kalau saya lagi pakai filter kamera, saya suka banget tuh sama diri saya. Tapi kalau pakai kamera yang biasa, gitu. Nah, jadi self-esteem itu bagaimana kamu menghargai dan menyukai diri kamu sendiri dalam berbagai situasi. Ada 2 hal yang bisa terjadi, teman-teman. Ketika ideal self kamu itu jauh lebih tinggi dibandingkan self-image kamu atau gambar diri kamu, yang terjadi adalah self-esteem kamu itu jadi rendah. Self-esteem jadi rendah itu jadinya bagaimana, Ibu? Oh, kamu jadi misalnya tidak berani berpendapat, merasa diri selalu salah, kemudian pemalu, tadi ada ya beberapa muncul, pemalu, merasa mampu, tidak bisa, kemudian akhirnya jadi tidak berani mengungkapkan apa yang mencoba hal baru juga menjadi hal yang sulit gitu. Kondisi lainnya adalah kondisi kebalikannya, ketika self-esteem-nya itu malah lebih tinggi dari ideal self-nya. Jadi dia merasa dirinya, wah pokoknya saya sudah melampaui apa yang saya inginkan. Kondisi ini pun bukan kondisi yang baik gitu. Kondisi yang ini pun akhirnya akan membuat kita apa? Kita jadi tinggi hati, kita jadi sombong, jadi tidak merasa diri kita paling benar, paling tahu segala hal gitu. Jadi yang diinginkan sebenarnya bukan kemudian oh self idealnya harus lebih rendah atau oh self idealnya harus lebih tinggi. Bukan 2 kondisi ini yang diharapkan. Kondisi yang paling sehat yang harus dicapai oleh seseorang itu adalah seperti gambar berikut. Oke, jadi ini kayak gini ya, ada ekspektasi kemudian ada realitas. Ekspektasi itu
self ideal kita, kemudian realitas itu diri kita saat ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah untuk mendekatkan realitas dan ekspektasi dan diperbaiki, ditingkatkan supaya bisa mendekati dengan ekspektasinya. Mohon maaf teman-teman, sepertinya Ibu mengalami kendala jaringan. Mohon untuk bersabar sedikit ya teman-teman peserta. Terima kasih. Iya teman-teman, sambil menunggu Ibu masuk kembali Zoom, mohon agar teman-teman mengisi absensi di Kembali kolom chat. lagi. Terima Selamat kasih. sore ya. Tidak apa-apa Ibu. Teman-teman semua, saya mohon maaf sekali. Ini kondisi yang memang sudah tidak bisa saya hindari. Saya sudah mencoba beberapa spot dengan yang katanya sinyalnya bagus, tapi ya sama aja gitu. Saya tadi sampai di mana ya? Tentang ekspektasi dan realita Ibu. Reminder teman-teman, mohon untuk mengisi link absensi ya di kolom chat. Terima kasih. Oke, Salsa tadi saya ceritanya sampai mana ya? Sudah sampai pembahasan tentang ekspektasi dengan realita, Ibu. Oke, jadi teman-teman ini gambar yang mencoba mengilustrasikan bahwa kondisi ideal yang paling baik untuk dicapai dari sistem self concept itu adalah ketika kita bisa mendekatkan ekspektasi dan realitanya kita. Jadi entah realitanya yang ditingkatkan atau ekspektasinya yang didekatkan. Ketika dua hal ini bisa bertemu di tengah, biasanya kita akan bisa mencapai yang namanya happiness atau kebahagiaan gitu. Jadi dua konsep itu apa ya? Dua hal yang memang perlu ada, kita semua perlu punya teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa saya nggak perlu punya sosok yang dikagumi. Perlu sebenarnya, bahkan dalam masa remaja, kalian masih dalam masa remaja rata-rata ya, dalam masa remaja itu malah bisa jadi apa ya, pemicu atau pendorong yang baik untuk kalian terus memperbaiki dan mengoreksi diri. Nah, terus kenapa kok dari tadi bahas ini, Bu, gitu? Kenapa bahas ini, terus apa hubungannya dengan perempuan? Nah, saya mau kembali lagi mengingatkan ke dua hal yang kita pelajari dari game di depan, bahwa perempuan itu sayangnya secara biologis maupun secara sosial mereka diperhadapkan pada banyak sekali tantangan gitu. Jadi secara biologis mereka menghadapi ini apa ya, hal-hal yang sifatnya kodrat perempuan, bahwa mereka mengalami yang namanya pubertas, menstruasi, kehamilan, kemudian menopause dan lain-lain. Nah, banyak sekali sudah teori-teori dan
penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa memang siklus pubertas, kehamilan, menopause itu menempatkan perempuan pada resiko kesehatan mental yang lebih tinggi, resiko mengalami masalah-masalah gangguan mental yang lebih tinggi. Kenapa? Karena pada proses-proses itu ada banyak sekali perubahan hormon dalam tubuhnya perempuan yang mempengaruhi bagaimana mereka emosi, perasaan dan lain-lain. Jadi itu kemudian menempatkan perempuan dalam resiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah-masalah kesehatan mental. Sayangnya tidak cukup nih ternyata masalah dengan kondisi biologis. Ternyata ada lagi tantangan sosialnya, ada peran gender, ada nilai, dan ada stereotip yang dibangun di masyarakatnya kita, bahwa perempuan apa harus urus anak, perempuan apa nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya nanti masak doang di dapur gitu. Perempuan nggak boleh, terlalu banyak tidak boleh yang kemudian dialami oleh anak perempuan dan juga perempuan pada umumnya, yang kemudian kembali menempatkan mereka pada berbagai risiko masalah kesehatan mental. Secara statistik sendiri, teman-teman, memang sudah ditemukan bahwa perempuan itu punya risiko yang hampir 2 kali lipat. Kalau teman-teman lihat, menurut data dibilang bahwa 20,6% perempuan itu punya masalah kesehatan mental, sedangkan laki-laki itu cuma 10,7%. Jadi resikonya perempuan itu 2 kali. Kemudian pada populasi di Amerika yang biasanya jadi patokan untuk populasi dunia ya, dibilang bahwa 1 dari 5 remaja perempuan atau perempuan di Amerika itu pasti mengalami masalah kesehatan mental. Banyak lagi nih statistik-statistik lainnya yang bilang bahwa hampir 70% perempuan itu mengalami punya prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam masalah kesehatan mental. Kemudian ada statistik juga yang bilang bahwa gangguan kecemasan itu punya resiko yang lebih tinggi 2 kali lipat pada perempuan dibandingkan laki-laki. Sampai yang terakhir bilang bahwa 4,5 populasi perempuan di dunia itu punya masalah kesehatan mental yang serius. Jadi memang sudah terlalu banyak informasi dan data yang menunjukkan bahwa memang ya perempuan itu punya resiko yang lebih banyak, lebih tinggi gitu. Hal yang memang disayangkan adalah masih terlalu banyak orang yang tidak meyakini bahwa apa yang dialami oleh perempuan itu nyata, apa yang dialami oleh perempuan itu sesuatu yang real yang harus mereka hadapi. Nah, ini beberapa masalah kesehatan mental yang umumnya terjadi pada perempuan, teman-teman, mulai dari depresi, gangguan cemas, kemudian ada somatisasi. Somatisasi itu sakit yang badan kita terasa sakit, tapi kalau kita ke dokter, kita tidak akan menemukan penyebab fisiknya. Jadi kalian kalau mungkin lihat ibu kalian atau kalian sendiri sering mengeluh belakang sakit, sakit belakang atau sakit lutut, sakit apapun gitu, tapi waktu diperiksa ke dokter, baik-baik saja. Nah, itu perlu dicurigai, jangan-jangan penyebabnya sakitnya itu lebih ke aspek psikologis. Kemudian ada fobia juga, ada gangguan makan, ini terkait sekali dengan bagaimana lingkungan sosial kita, terutama sekarang ya, sosial media itu mempengaruhi bagaimana perempuan mempersepsi tubuhnya gitu. Jadi ada pengaruh, ada resiko gangguan makan. Terus pada ibu hamil ada masalah-masalah postpartum atau baby blues, dan bahkan banyak sekarang perempuan-perempuan yang dengan berbagai tekanan yang dihadapi, kemudian dia mengarahkan perilaku-perilakunya itu pada perilaku melukai diri atau bahkan memunculkan ide-ide bunuh diri. Oke teman-teman, saya mau tunjukkan kalian satu video. Sebentar ya, saya stop share dulu berarti ya. Wah, ini sudah almost time. Saya mau share satu video. Oke. Kita dengarkan bersama ya. And I was like, yeah, right, man. Oh, my head. Please don't complain. It'll ruin the vibe. Just. It's like you're not even trying to walk. Have you ever tried not having diarrhea? God, my migraine's killing me.
take meds for that? No, my God, dude, I got myself really, really bad. Some people have it way worse than you do. You gotta chill out. So I guess you're not going out with us tonight. Again. You're such a flake. Oh, man, I really think I sprained it this time. I gotta go see my physical therapist. Therapy? Yeah? Whatever, Bruno. Can you hold on 1 second? Honestly, your attitude sucks. Another insulin shot? Yeah, I kind of have to. Have you ever thought about dropping the pharmaceuticals and fighting this natural? Like diabetes. Enough is enough. It's a beautiful day, man. It's time to get up. Dude, I just got eye surgery. Yeah, like a week ago. Well, it still hurts. Oh, I think your friend hurt himself. I need help. No, he's fine. Oke. Baik, teman-teman, saya kayaknya mau mengakhiri materi dari saya di video itu. Ya, jadi saya tidak akan banyak membahas video itu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh. Dan seterusnya. Kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya, boleh sekali. Saya kembalikan langsung ke Salsa sebagai moderator kita di sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang sangat luar biasa ini. Baik, saya akan menginfokan, kita akan mempunyai door prize untuk 3 peserta yang terpilih. Untuk sesi pertama, kami membuka 3 penanya. Untuk teman-teman peserta, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh iya Ibu, sambil menunggu teman-teman bertanya, saya ingin menginfokan apakah lebih tepat persepsi saya ya, bahwa laki-laki juga, saya lihat di Zoom ini banyak beberapa laki-laki ya Ibu, jadi saya persepsi bahwa ini laki-laki juga setidaknya ya, mereka tuh harus mengetahui secara garis besar konsep diri perempuan, karena kita kan makhluk sosial, di mana kita tuh membutuhkan satu sama lain. Sebab juga dalam ini keluarga, teman sebaya ataupun lingkungan itu kalau sama-sama saling memahami itu kan akan menjadi sesuatu yang makmur, yang damai, seperti itu sih kurang lebihnya. Betul sekali Non, gitu. Semua orang, menurut saya ya, ini bukan masalah tentang dia laki-laki atau dia perempuan, tapi setiap orang tuh perlu tahu seperti apa konsep dirinya dia, bagaimana dia menghargai diri, bagaimana dia menerima dirinya dia, supaya dia kemudian tidak menghakimi atau menjatuhkan orang lain. Salsa sambil bertanya teman-teman, saya izin ke situ sebentar ya, 1 detik, saya masih kedengaran kok, kalau ada yang mau tanya boleh. Baik Ibu. Baik teman-teman, waktu dan tempat dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya baik, saya. Ya, teman-teman sekalian peserta bisa raise hand langsung ataukah langsung chat di kolom chat. Terima kasih. Tadi ada yang bersuara. Ya, saya. Salsa. Baik, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Jadi begini Ibu, di sini saya mau bertanya bukan tentang ini peran secara keseluruhan tentang laki-laki atau maupun perempuan, tetapi cara pencegahan ini tentang sosiologis yang diderita oleh seseorang. Kan menurut yang saya lihat ini sekarang kan kebanyakan orang ini hanya bukan mengikuti ini apa yang mereka lakukan, tetapi secara perspektif pandangan mereka atau sikap mereka itu dilakukan hanya ini menurut pandangan orang lain atau seperti mengikuti arahan orang lain tanpa mengikuti kata hatinya, sehingga menyebabkan orang itu sendiri secara tidak langsung menghilangkan rasa otentik pada dirinya. Jadi apakah itu kan dapat menyebabkan ini
memicu apa terkena sosiologis atau seperti apa nih terganggu lah. Kalau kira-kira menurut Ibu itu bagaimana Ibu? Terima kasih. Terima kasih, Muklis. Baik, Ibu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, tadi pertanyaannya Muklis, bagaimana dengan orang sekarang yang lebih banyak peduli pada omongan orang lain dibandingkan apa yang menjadi dirinya sendiri gitu ya. Dan bagaimana kemudian pengaruhnya ke psikologiskah atau sosiologis? Psikologisnya Ibu, kan kebanyakan orang kan sekarang ini menghilangkan sikap ini otentik aslinya dan memilih mengikuti ocehan orang lain, misalnya kayak memilih menurut orang ini yang terbaik hingga mengikuti arahan dari orang lain. Sedangkan realitas yang dia dapat kadang sesuai dengan apa yang dia harapkan, Pak Ibu. Jadi menurut Ibu itu kira-kira dapat memicu gangguan dalam jiwanya atau batinnya atau bagaimana Ibu? Baik, terima kasih Muklis. Ini pertanyaan yang menarik sekali teman-teman. Jadi kita harus mengakui ya teman-teman bahwa sekarang realitasnya kita mengukur diri kita tuh pakai standar sosial dari luar kita. Gitu. Jadi saya berharga atau tidak bukan kemudian dinilai dari saya seperti ini, kemudian sosok ideal saya seperti ini, kemudian saya merasa kayaknya deket nih, jadi saya merasa diri saya berharga. Bukan seperti kadang-kadang bukan seperti itu standar yang pakai. Lebih banyak orang menggunakan kalau orang itu melakukan hal ini berarti saya juga melakukan biar saya dibilang keren, saya dibilang oke dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah teman-teman adalah ketika apa yang dilakukan oleh kelompok sosial itu tidak sama dengan diri kalian sendiri. Kalau misalnya apa yang dilakukan oleh kelompok sosial itu memang sesuatu yang kalian sukai, sesuatu yang memang kalian gemari, maka ya tidak menjadi masalah, malah kemudian kamu mengasah kemampuan dan lain sebagainya. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh kelompok sosial itu sesuatu yang tidak menjadi diri kamu sendiri, seperti yang tadi Muklis bilang, kemungkinan besar akan banyak masalah yang muncul. Masalah yang pertama yang pasti muncul adalah kamu akan merasakan tekanan. Jadi ada tekanan berlebihan untuk terus mengikuti karena kamu tidak punya nih prinsip utama yang mau saya pegang dalam hidup. Gitu. Jadi tidak punya prinsip utama yang mau dipegang, akhirnya apapun yang ada di sekitar kita ikuti. Kemudian masalah yang kedua yang kemudian muncul adalah kebingungan identitas. Nah, kebingungan identitas ini sebenarnya merupakan masalah yang pasti dialami oleh setiap remaja, setiap manusia gitu. Ketika dia melewati masa remaja, pasti dia akan melewati fase ini, fase bingung dengan identitas, bertanya-tanya, saya ini sebenarnya orang seperti apa dan lain sebagainya. Nah, fase ini kemudian sebenarnya bisa dilewati dengan baik ketika kita pertama punya dukungan dari keluarga yang baik, punya dukungan dari lingkungan sosial yang oke, sehingga akhirnya lama-lama kita bisa mengenali, saya nih orang yang mandiri, atau saya lebih suka mengerjakan segala sesuatu sendiri dibandingkan bersama-sama dengan kelompok. Saya nih orang yang lebih berani ketika saya berada dalam kelompok dan sebaliknya. Jadi dua hal itu merupakan dua hal utama yang mungkin terjadi ketika kita itu lebih banyak ikut apa yang ada di luar lingkungan sosial kita dibanding berpegang teguh pada nilainya kita. Pertama, kita mengalami tekanan, yang kedua ada kebingungan identitas. Kalau dua hal ini kemudian tidak diatasi dengan baik dan terjadi berkepanjangan terus-menerus, ditambah dengan masalah-masalah dalam kehidupan, bisa masalah apapun itu ya, masalah dengan keluarga, dengan teman, dengan pacar, yang kemudian mungkin juga datang bertubi-tubi, pada akhirnya orang ini bisa saja ada juga dalam berbagai risiko masalah kesehatan mental, mulai dari gangguan kecemasan, dari kesedihan yang berlebihan, dan berbagai risiko-risiko lainnya. Jadi penting teman-teman untuk setiap remaja belajar mengenali dia ini siapa, apa karakter diri saya itu orang seperti apa, supaya dia tidak kemudian terus-menerus mengikuti apa yang terjadi di lingkungan sosialnya. Dia punya prinsip gitu. Penting untuk setiap remaja itu punya prinsip dalam hidupnya.
kalian masing-masing. Gitu mungkin Salsa yang bisa saya share. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Apakah teman kuis dapat menerima atau dapat mengerti atau paham apa Ya, yang baik. Ibu jelaskan? Saya mengerti. Terima Baik. kasih Ibu. Sama-sama. Oke, baik. Ini apakah bisa boleh bertanya? Silakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Indri Melati Anjani dari Komisariat Widya Arman ingin bertanya kepada Ibu pemateri. Ini jika misalnya salah seorang wanita, dia selalu berperspektif, kayak beranggapan bahwa semua lelaki itu sama. Ketika dia mendapatkan masalah yang sama dari laki-laki, dari satu laki-laki ke laki-laki yang istilahnya dia sudah menanamkan perspektifnya bahwa semua laki-laki itu sama. Apakah itu termasuk dari gangguan psikologi? Maksudnya sudah termasuk dia mengalami gangguan psikologi atau memang perspektifnya itu tuh kan bisa nih mengganggu dia setelah ketika apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dia berperspektif bahwa semua laki-laki sama. Apakah itu termasuk sudah termasuk dalam gangguan psikologinya sendiri? Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indri. Baik Ibu, saya langsung memberikan waktu dan tempat untuk Ibu menjawab. Terima kasih. Salsa. Jadi apakah kemudian orang yang punya perspektif semua laki-laki itu sama termasuk gangguan? Belum atau tidak gitu ya, tidak atau belum lah. Karena teman-teman persepsi seperti itu sebenarnya persepsi dia mengatakan bahwa semua laki-laki sama itu mirip dengan kita mengatakan bahwa matematika itu sulit gitu. Jadi kita semua tuh punya persepsi, tiap manusia itu pasti punya persepsi. Nah, kadang-kadang sayangnya ada banyak pengalaman dalam kehidupannya kita yang kemudian membuat persepsi kita itu jadi terlalu kaku, terlalu strict bahwa ya seperti yang tadi dibilang sama Indri. Ada orang yang bilang bahwa semua laki-laki itu sama. Nah, yang kemudian perlu dicari sebenarnya bukan apakah ini gangguan atau tidak, walaupun itu pun ya perlu untuk kita pertanyakan ya. Tadi saya sudah bilang bahwa tidak belum gitu. Yang kemudian perlu dicari adalah kenapa dia punya persepsi seperti itu. Ada apa alasan dibalik persepsinya dia. Karena memberi label apakah persepsi seperti itu gangguan atau tidak, gangguan psikologis atau tidak, itu somehow tidak banyak membantu. Yang kemudian akan membantu orang itu kemudian bisa bertumbuh, bisa jadi lebih baik adalah kita mencari tahu dia kenapa dan kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki persepsi itu. Mungkin gitu, Salwa. Baik, terima kasih Ibu. Untuk teman Indri, ini baik. apakah masih ada di Zoom? Masih. Ini baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi perlu dicari tahu kenapanya ya, Indri, apa yang jadi alasan dibalik persepsi itu. Baik Ibu, untuk sesi pertama kita mempunyai satu pertanyaan terakhir dari Mario Wego. Pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki self-image yang buruk agar bisa meningkatkan self-esteem? Terima kasih, Bu. Oke, thank you. Jadi bagaimana memperbaiki self-image yang buruk gitu ya, itu memang sesuatu yang akan jadi perjuangan sepanjang masa hidup sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya akan sangat baik kalau setiap anak itu akan sangat ideal kalau setiap anak itu bisa bertumbuh di lingkungan keluarga yang oke, lingkungan pertemanan yang oke, sampai akhirnya dia bisa mengembangkan self-image yang baik. Nah, sayangnya tidak semua orang punya privilege itu, tidak semua orang punya kesempatan itu. Pasti setiap di antara kita di dalam ruang Zoom ini, bahkan saya kayak agak yakin gitu ya, mungkin 90% yakin bahwa setiap dari kita pasti pernah mengalami pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan dalam keluarganya kita, dalam lingkungan sosialnya kita, yang sedikit banyak kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita.
Misalnya dari kecil nih kita selalu dibanding-bandingkan dengan kakak atau adik kita. Nah, itu udah paling umum tuh. Kalau misalnya apalagi kalau kita anak kedua, kemudian dibanding-bandingkan dengan kakak yang sangat berprestasi dan lain sebagainya, akhirnya kita jadi merasa, oh saya ini memang anak yang nggak bisa, saya memang anak yang kurang, dan lain sebagainya. Jadi self image itu bukan sesuatu yang tiba-tiba buruk, dia pasti ada proses sampai dia kemudian menjadi buruk. Bagaimana kemudian mengubah itu? Langkah yang paling pertama adalah menyadari dulu gitu. Jadi menyadari itu kenapa tadi saya memulai semua ini dengan kita mengidentifikasi dulu nih karakteristik diri saya apa. Saya sih senang karena tadi kayaknya karakteristiknya banyak yang positif-positif gitu. Nah, kalau kalian sendiri mengidentifikasi dan masih ada hal-hal negatif yang kalian temui, maka itu perlu disadari dulu yang pertama. Langkah paling pertama untuk mengubah sesuatu adalah menyadari dulu bahwa itu somehow kurang oke gitu. Jadi setelah ada kesadaran, baru kemudian kita mulai bereksperimen. Kita perlu mencoba teman-teman, menantang diri kita sendiri. Jadi misalnya, oh saya orangnya pemalu nih, misalnya. Kemudian oke, saya akan menantang diri saya setiap kali ada kegiatan apapun, misalnya webinar atau kuliah di kelas, saya akan memberanikan diri saya untuk bertanya. Itu kelihatannya sederhana banget ya buat orang-orang yang memang suka ngomong, kayak ngapain sih bertanya doang gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang pemalu, kurang berani ngomong, itu akan jadi hal yang wah sekali gitu. Dan ketika kita berani menantang diri kita sendiri dan bereksperimen seperti itu, ketika hasilnya kurang oke, ya nggak apa-apa, kamu udah mencoba. Tapi ketika hasilnya oke, itu akan jadi booster buat rasa percaya diri kalian, buat booster untuk konsep diri kalian bahwa oh ternyata saya nggak malu-malu amat kok, oh ternyata saya mau bertanya juga oke kok, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi perlu membuka diri untuk pengalaman-pengalaman baru, perlu membuka diri untuk tantangan baru yang kemudian menguji apakah benar saya orang dengan konsep diri seperti itu. Apakah konsep diri ini sesuatu apa konsep saya sebagai seorang pemalu itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Jadi hal-hal yang masih ingin diubah tuh coba ditantang, bisa nggak saya melakukan hal yang sebaliknya dari konsep diri saya sekarang ini. Gitu Salsa. Mungkin itu tips sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua di sini. Benar sekali Ibu. Saya juga pernah mencobanya satu kali Ibu, waktu pas saat perkuliahan awal-awal semester 1 itu. Untuk berbicara, untuk on saja susah, sangat susah Ibu. Tapi saya mencoba, kalau saya tidak mencoba, kapan saya bisa? Dan sampai sekarang, saya memiliki kepercayaan ya Ibu untuk berbicara di depan umum. Tipsnya sangat bermanfaat, menurut saya Ibu. Fakta sih, itulah teman-teman. Kalau Salsa tidak mencoba di semester 1 kemarin, belum tentu hari ini dia jadi moderator. Benar sekali Ibu, terima kasih. Ibu, apakah suara saya kedengaran, teman-teman? Masih, Non, masih. Baik. Ibu, apakah waktu Ibu ini masih cukup? Boleh, Non, kayaknya masih bisa saya pasang sampai 7:30. Sudah saya izin di bawah. Teman-teman, saya akan mengambil 2 pertanyaan saja ya, teman-teman, untuk mengefisienkan waktu. Ada di kolom chat, Ibu, oleh Nakal Cidori. Wah, ini anak anime nih, Ibu. Anakku, Ibu. Saya akan membaca pertanyaannya. Ibu, saya ingin bertanya, kenapa seseorang itu rasa takutnya muncul secara tiba-tiba? Dan kalau misalnya rasa takut itu tidak bisa ditahan tiba-tiba, orang itu akan menangis. Apakah psikologinya terganggu atau apa, Ibu? Karena teman saya mengalami hal itu. Dan misalnya psikologinya atau mentalnya terganggu, apa solusinya itu? Untuk itu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sebenarnya membutuhkan 1 kali sesi konsultasi untuk menjawab ya. Jadi panjang gitu. Tapi saya mencoba meringkasnya, teman-teman. Pertama, kembali mirip seperti tadi yang ditanyakan oleh Indri ya kayaknya. Jadi teman-teman jangan terlalu berpaku pada label masalah apa yang dialami oleh seseorang. Jadi diagnosa itu bukan tugasnya kita sebagai teman untuk memberikan diagnosa. Diagnosa itu kerjaannya dokter, kerjaannya psikiater, kerjaannya psikolog gitu. Jadi kita tidak perlu cepat-cepat atau cara berpikir kita tuh jangan cara berpikir bahwa oh dia sakit apa nih, malah
kalau kita dengan cepat memberi label ke seseorang, biasanya orang tersebut malah jadi makin tidak berani untuk membuka diri tentang apa yang dia alami. Yang perlu dicari, kembali seperti mirip tadi jawab pertanyaannya Indri, bahwa yang perlu dicari adalah kenapa. Coba dicari tahu kenapa kok dia menangis tiba-tiba, didengarkan. Umumnya ya teman-teman, umumnya setiap orang menangis tiba-tiba dan lain sebagainya itu biasanya ada alasannya gitu, ada yang dia ingat. Hanya kemungkinan besar karena ada dalam posisi yang tidak nyaman atau ada dalam situasi yang tidak nyaman, kemudian dia kayak enggak kenapa-kenapa, tidak bisa bercerita, dia menangis tiba-tiba atau rasa takut muncul tiba-tiba. Biasanya ada alasan atau paling tidak ada peristiwa apa yang terjadi saat itu. Jadi coba cara pikirnya diubah, jangan kemudian dia kenapa, tapi jangan dia sakit apa, tapi dia kenapa dan kemudian apa yang bisa saya buat. Mendengarkan saja itu sudah jadi bantuan yang sangat-sangat oke untuk sangat-sangat bisa untuk dilakukan ketika orang itu butuh tempat untuk didengarkan gitu. Kemarin mungkin kayaknya sama Salsa sempat ini ya ikut pelatihan buat yang dukungan psikologis awal ya, dan ya itu pas kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan dukungan psikologis awal, kalian akan mempelajari bahwa pada kondisi-kondisi itu tadi, teman takut tiba-tiba, nangis tiba-tiba, ada hal yang bisa kalian lakukan itu sesederhana mendengarkan apa yang sebenarnya menjadi ketakutannya dia, kekhawatirannya dia, dan apa yang sebenarnya benar-benar membuat dia merasa sedih. Gitu. Itu ya tadi pertanyaan dari siapa nih? Nakal Ciduri. Oke. Jadi yang bisa dilakukan pertama, tidak perlu memberi label dia kenapa, karena itu proses panjang, proses diagnosa panjang. Ke psikolog aja ketemu 2-3 kali baru orang tuh bisa dapat diagnosa kenapa dia. Yang penting adalah dia ditemani, didampingi, dan didengarkan. Dan kalau memang kalian merasa bahwa dia sudah butuh, maka arahkanlah dia untuk ketemu dengan psikolog, ketemu dengan konselor sebaya mungkin. Nih, Salsa kemarin sudah sempat ikut pelatihan konselor sebaya, siapa tahu gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, benar sekali teman-teman, konselor sebaya itu pelatihan yang sangat bermanfaat ya. Apalagi kita yang remaja ini harus sangat mengetahui akan hal-hal tersebut. Baik Ibu, saya ingin memberikan kesempatan kepada Rizky Pramudita untuk bertanya Ibu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Pramudita Handa. Seperti yang tadi Ibu bilang, adalah mental health pada perempuan, yaitu sitomasi. Adalah penyakit yang jika ditanyakan ke dokter, dokter itu tidak mengetahui penyakitnya dan berhubungan dengan aspek psikologis. Nah, ada teman saya seperti itu, Ibu. Dan contoh yang ambil seperti belakang sakit ya. Itu ada teman saya seperti itu, Ibu. Belakangnya sering sakit dan ditanyakan ke dokter, dokternya tidak mengetahui penyakit pastinya, Ibu. Terus yang saya ingin tanyakan, apakah yang membuat penyakit itu terjadi dan bagaimana untuk menyembuhkannya dalam aspek psikologis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ibu Salsa, terima kasih Nona Reski yang sudah perhatian sekali pada temannya. Saya ada 2 pertanyaan ya. Pertama, kenapa? Yang kedua, bagaimana menyembuhkan? Pertanyaan pertama akan saya jawab dengan temuilah tenaga kesehatan mental profesional gitu. Jadi ketemulah dengan psikolog, ketemulah dengan konselor, ketemulah dengan psikiater. Karena kalau memang itu keluhan fisiknya itu terasa sekali, kemudian sudah diperiksakan ke dokter dan belum ada, berarti memang dia butuh bantuan tenaga profesional. Itu pertama ya. Jadi coba lakukan pendekatan ke temannya, walaupun sampai sekarang masih banyak orang yang bilang ketemu psikolog itu berarti orang gila. Tidak, tenang saja. Salsa sudah ketemu saya dan Salsa belum gila gitu ya. Jadi yakinkanlah temannya untuk bisa cari bantuan tenaga profesional.
Kalau menjelaskan kenapanya non, mungkin ada versi yang lebih rumitnya ya, tapi sederhananya itu manusia kita tuh kalau mau dibilang aspek utamanya tuh biasanya ada 3, fisiknya kita, kemudian kondisi emosi atau mentalnya kita, dan yang terakhir adalah perilakunya kita. Nah, 3 hal dalam tubuhnya kita ini kemudian akan saling berhubungan, terkoneksi gitu. Misalnya, saya baru habis diputus pacar. Biasanya nanti emosi saya jadi sedih terus-menerus dan akhirnya bawaannya fisik saya tuh jadi sakit-sakit, cepat sakit, kemudian terasa lelah, terasa tidak fit. Nah, hal yang sama juga terjadi sebenarnya pada teman-teman yang mengalami psikosomatis atau somatisasi. Ada banyak emosi-emosi yang kemudian mungkin dia pendam, dia berusaha untuk tidak mengeluarkan, dia sembunyikan, yang kemudian lama-kelamaan mempengaruhi jaringan-jaringan dalam tubuhnya dia, dan membuat jaringan-jaringan dalam tubuhnya dia itu jadi sakit dalam tanda kutip, jadi terasa sakit. Rasa sakitnya itu nyata, tapi ketika diperiksakan ke dokter memang tidak ada penyebabnya. Jadi ada orang yang kadang-kadang jantungnya berdebar-debar, kemudian dia merasa, kayaknya saya sakit jantung deh, tapi aku diperiksa nggak ada penyebabnya. Nah itu kemudian memang kita patut untuk mencurigai bahwa faktor psikologis itu jadi salah satu masalah psikologis itu jadi salah satu faktor yang bisa jadi penyebab dari masalah-masalah seperti itu. Gitu mungkin Nona Reski. Jadi penjelasan lebih kompleksnya ada, hanya waktunya nggak cukup, jadi mungkin sesederhana itu gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ibu, apakah masih bisa menerima 2 pertanyaan lagi, Ibu? Untuk sesi kita kali ini. Izin one last. Oh, satu saja ya. Oke, baik. Ada satu slide yang mau saya tampilkan juga, teman-teman. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Salsa. Baik, Ibu. Dari pertanyaan dari Dewa Garoda, pertanyaannya, saya ingin bertanya Ibu, apa pendapat Ibu tentang pernikahan beda agama di Indonesia dalam perspektif psikologi? Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Salsa. Jadi teman-teman kalau di psikologi tuh entah sayangnya atau bagusnya ya, saya juga masih terus mempelajari. Tapi prinsip utama dari ilmu psikologi adalah bagaimana kami memanusiakan manusia. Gitu. Jadi kami menerima setiap manusia dengan benar dan salahnya dia, dengan kuat dan lemahnya dia. Jadi kalau perspektif pernikahan beda agama dalam perspektif psikologi seperti apa ya, itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang kemudian tidak dibenarkan. Tapi dalam psikologi kami akan berusaha untuk memahami bahwa pernikahan beda agama itu ada banyak faktor resiko di dalamnya gitu. Jadi ketika orang saya misalnya atau Salsa sama pacarnya sama-sama muslim aja itu udah beda. Orangnya beda, berkembang dari keluarga yang beda. Ketika mereka mau menikah, kalau datang ke psikolog, konseling pranikah, biasanya di psikolog itu juga ada. Konseling pranikah pasti akan dicari tahu apa sih nilai-nilai dari keluarga yang kamu bawa, yang dibawa oleh pasangan perempuan dan pasangan laki-laki. Ada yang beda nggak? Ada yang sama nggak? Yang beda apa? Potensi konfliknya apa? Dan lain sebagainya. Nah, dengan persamaan agama saja sudah ada faktor-faktor resiko perbedaan gitu. Nah, ketika pernikahannya beda agama, jadi makin banyaklah faktor-faktor resiko perbedaan yang muncul dari pernikahan beda agama itu. Walaupun belum pernah tuh ada penelitian, kayaknya belum ada sih yang memang benar-benar mengkaji bahwa kayaknya pernikahan beda agama lebih langgeng dibandingkan yang agamanya sama gitu. Jadi saya belum mengetahui. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu boleh
di-share, tapi sejauh ini saya belum mengetahui ada penelitian yang sudah mengatakan bahwa kalau beda agama kemudian jadi tidak lebih langgeng dan lain sebagainya. Hanya yang kemudian kami tinjau adalah kami perlu menunjukkan ke orang-orang yang kemudian mau melakukan pernikahan beda agama, ada banyak nih hal yang perlu diatasi, ada banyak nih perbedaan yang perlu diatasi gitu. Baik, terima kasih Ibu. Untuk Abang Dewa, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, Ibu. Oke, Non, saya izin share satu slide terakhir ya. Oh, silakan, Ibu. Mohon maaf sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk belum bisa di ini semua. Slide terakhir dari saya tuh ini sih, terkait dengan video yang tadi sudah saya tampilkan juga teman-teman. Saya mau bilang bahwa kalian, apapun perjuangan yang sedang kalian lewati sekarang ya teman-teman, struggle kalian terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan mental, jangan diam gitu. Kalau kamu tidak harus berjuang dalam diamnya kamu boleh dan boleh sekali untuk berbicara, untuk ngomong dan kasih tahu ke semua orang bahwa kamu punya masalah, kamu punya perjuangan, ada struggle yang sedang kamu lakukan. Dan banyak sekali orang yang telah membuktikan bahwa walaupun mereka punya masalah kesehatan mental, mereka masih bisa hidup dengan baik selama mereka berani untuk terbuka dan akhirnya mereka punya support system yang baik mendukung mereka berjuang dengan masalah kesehatan mental yang mereka. Terkait dengan ini juga saya mau share nih, pasti kalau Verina masih ada pasti dia akan happy bahwa teman-teman di PKBI itu ada layanan konseling gratis. Di sini nggak ada foto saya ketinggalan tuh, tapi ada layanan konseling gratis yang dilayani oleh konselor PKBI lulusan psikologi dan juga psikolog. Ada Ibu Dian anak kakak satu, kemudian saya juga bantu dalam proses konseling. Jadi kalau kalian tadi ada banyak sekali cerita tentang teman saya gini, teman saya gitu, saya gini, saya gitu, dan lain sebagainya. Dengan jawaban saya yang carilah bantuan tenaga profesional, nah ini salah satu platform yang bisa kalian gunakan untuk mengakses layanan kesehatan mental secara gratis. Gitu. Itu Dona Salsa, terima kasih banyak dari saya. Baik, Ibu, terima kasih sekali atas isi yang sangat diam untuk anak-anak remaja masa kini, konseling gratis. Baik, Ibu, saya ingin menginfokan untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat ditanyakan dan terjawab, semoga kami di lain waktu dapat mengundang Ibu lagi, dan kita akan membahas lanjut pertanyaan di kesempatan webinar yang akan datang nanti. Baik, Ibu, untuk closing statement, saya ingin bertanya sedikit, Ibu. Tips ini masih mengenai topik kita, Ibu, webinar tentang konsep diri dan psikologi perempuan. Tips agar perempuan masa kini ini tetap konsisten dalam pembentukan konsep dirinya itu seperti apa, Ibu, dan bagaimana? Terima kasih. Baik, mungkin sekalian ya beneran closing statement ya teman-teman. Untuk teman-teman semua, khususnya yang perempuan, jangan takut untuk menjadi beda, Non, karena terlalu banyak yang membuktikan bahwa menjadi beda itu tidak apa-apa, bahkan kamu tidak akan pernah tahu perbedaan yang kamu munculkan sekarang ini, kamu munculkan saat ini, siapa tahu akan jadi tren di masa depan. Jadi jangan pernah takut untuk jadi beda, yakinlah pada apa yang sudah kamu yakini selama itu tidak bertentangan dengan kebaikan dan ajaran agamanya kamu. Itu mungkin Salsa. Thank you so much buat semua yang sudah bertanya, walaupun banyak yang belum dijawab, maaf ya. Benar kata Salsa, nanti baru diundang lagi. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih banyak, Ibu, karena Ibu telah meluangkan waktu Ibu untuk mengisi webinar kami ini. Dan terima kasih juga untuk forum PKBI yang telah mau bekerja sama dengan HMI. Baik, Ibu,
Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat ya ilmunya dan dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Ibu. Baik, saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Salsa. Baik, terima kasih moderator Salsabila yang sudah memandu kita dalam proses berjalannya webinar tadi. Kita masuk pada acara selanjutnya yaitu doa penutup. Kepada Rizky Pramudita Handa, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum kita menutup webinar kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa dan izinkan saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Amin. Berdoa selesai. Teman-teman yang masih off cam mungkin bisa di on kameranya ya. Oke, baik, semua sudah di on kameranya. Satu, dua, tiga. Lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Ulang lagi. Sekali lagi ya yang terakhir. Terus. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih banyak Ibu Marlin yang sudah menyempatkan waktunya pada webinar kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan, hal-hal penting yang disampaikan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga terima kasih banyak kepada peserta yang ikut berpartisipasi dan juga teman-teman dari forum PKBI NTT yang sudah memfasilitasi webinar pada kali ini. Semoga kita dapat bekerja sama dan berjumpa lagi pada webinar-webinar berikut. Saya izin live duluan ya, mohon maaf masih ada kegiatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semoga dipermudah dalam segala urusan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jayalah aku hati, bahagialah HMI, good job, Ipertatek, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sudah bisa live ya Zoom-nya. Guys, oke guys, dadah. Oke, syukron. Untuk pemenang door prize-nya yang untuk 3 orang itu nanti akan dihubungi oleh panitia ya.